Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama lengkap saya Theodosia Kasih dengan NIM 25110111024. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan soal-soal statistika guna untuk memenuhi syarat kuliah UAS mata kuliah statistika. Oke, soal yang pertama itu ada uji C kuadrat 2 kali 3. Jadi di sini kita akan membahas permasalahan yaitu kita ingin mengetahui adanya tidaknya hubungan antara jenis kelamin siswa dan kategori kedisiplinan belajar, di mana kita itu membedakan apakah kedisiplinan belajar perempuan itu lebih tinggi atau laki-laki yang lebih tinggi. Dan data di sini itu yang saya gunakan itu ada 75 itu udah termasuk laki-laki dan perempuan. Jadi di sini N sama dengan 75 orang. Yang pertama itu ada tabel frekuensi pengamatan atau FO. Jadi di sini kita akan membuat dalam bentuk tabel jumlah laki-laki rendah, laki-laki sedang, dan laki-laki tinggi. Begitupun sebaliknya dengan perempuan. Jadi jumlah kategori laki-laki rendah di sini itu ada 12 orang, laki-laki kategori sedang itu ada 15 orang, dan laki-laki kategori tinggi itu ada 8 orang. Dan jumlah baris dan laki-laki itu jumlahnya keseluruhan menjadi 35 orang. Terus yang kedua itu ada perempuan kategori rendah. Jadi perempuan kategori rendah itu ada 7 orang, perempuan kategori sedang ada 18 orang, dan perempuan kategori tinggi ada 15 orang. Jadi jumlah barisan perempuannya itu ada 40 orang, dan jumlah kolom rendah ada 19 orang, dan jumlah kolom sedang ada 13 orang, dan jumlah kolom tinggi ada 23 orang. Jadi total keseluruhan data sama dengan N 75 orang. Oke, jadi di sini kita akan menjumlahkan, yang dimana rumusnya itu adalah frekuensi harapan sama dengan jumlah baris lalu dikali dengan jumlah kolom dan dibagi dengan jumlah total sampel. Yang pertama itu kita jumlahkan laki-laki rendah terlebih dahulu, yang dimana jumlah barisnya itu adalah 35 dan jumlah kolomnya itu ada 19 lalu dibagi dengan 75 atau total sampelnya tadi itu N-nya itu 75. Jadi 35 dikali 19 hasilnya itu adalah 665 lalu dibagi dengan 75. Jadi 665 dibagi 75 itu hasilnya itu 8,867. Lalu yang kedua 35 dikali 33 hasilnya itu adalah 1155. Lalu hasil dari 35 dikali 33 tadi dibagi lagi dengan 75. Jadi 1155 atau 1155 ini dibagi 75 itu hasilnya 15,400. Lalu yang kedua yang ketiga ada laki-laki tinggi. Jadi laki-laki tingginya di sini 35 dikali 23. Hasilnya itu ada 805 atau 805. Lalu 805 ini dibagi dengan 75. 805 dibagi 75 hasilnya itu adalah 10,733. Lalu kita lanjut ke perempuan. Jadi di sini ada perempuan rendah. Perempuan rendahnya itu ada 40. Jadi 40 dikali 19. 40 dikali 19 itu hasilnya adalah 760. 760 ini dibagi dengan total sampelnya tadi itu 75. Jadi 760 dibagi 75 hasilnya itu tuh 10,133. Dan yang kedua ada perempuan sedang. Jadi perempuan sedang di sini 40 dikali 33 hasilnya itu ada 1320. 1320 ini lalu dibagikan lagi dengan 75. Jadi hasilnya itu ada di 17,600. Lalu yang berikutnya ada perempuan tinggi. Jadi perempuan tinggi itu 40 dikali 23. 40 dikali 23 ini hasilnya itu ada 920 atau 920. Jadi 920 ini dibagi lagi dengan 75.
Jadi hasilnya itu adalah 12,267. Lalu berikutnya kita menghitung nilai C kuadrat. Hitungannya, rumusnya itu adalah C kuadrat hitungan sama dengan jumlah dari hasil pengurangan FO dikurangi dengan FE kuadrat lalu dibagi dengan FE. Nah, di sini perhitungan sel datanya itu laki-laki rendah FO sama dengan 12 dan FE sama dengan 8,867. Jadi 12 dikurangi 8,867 sama dengan 3,133. Lalu 3,133 dikuadratkan itu sama dengan 9,816. Lalu 9,816 ini dibagi dengan 8,867 sama dengan 1,107. Itu adalah laki-laki rendah. Sedangkan laki-laki tinggi FE-nya tadi itu adalah 15 dan FO-nya tadi ada 15 dan FE-nya itu ada di 15,400. Jadi 15 dikurangi 15,400 itu sama dengan negatif 0,400. Lalu negatif 0,400 dikuadratkan sama dengan 0,160. Nah, 0,160 ini dibagi lagi ke 15,400 yang dimana hasilnya itu adalah 0,010. Selanjutnya itu ada laki-laki tinggi. Jadi FO laki-laki tinggi itu ada di 8 dan FE-nya itu ada di 10,733. Jadi 8 dikurangi 10,733 sama dengan negatif 2,733. Lalu negatif 2,733 ini dikuadratkan, berarti sama dengan itu hasilnya menjadi 7,469. 7,469 ini dibagi 10,733, hasilnya itu ada di 0,696. Lalu yang berikutnya adalah perempuan rendah. Jadi perempuan rendah FO-nya itu kolom pertama tadi ada di 7 dan FE-nya itu berarti 10,133. Jadi 7 dikurangi 10,133 sama dengan negatif 3,133. Lalu negatif 3,133 ini dikuadratkan lagi menjadi 9,816. 9,816 ini dibagi lagi menjadi 10,133 dan hasil akhirnya itu ada di 0,969. Lalu kita lanjut ke perempuan sedang. FO perempuan sedang tadi di kolom kedua itu ada di 18. Jadi FE-nya itu ada di 17,600 atau 17,600. Jadi 18 dikurangi 17,600 itu sama dengan 0,400. Lalu 0,400 ini dikuadratkan lagi sama dengan 0,160. Lalu 0,160 ini dibagi lagi menjadi 17,600 dan hasil akhirnya tadi hasil akhir dari 0,160 dibagi 17,600 ini menjadi 0,009. Dan yang berikutnya ada perempuan tinggi. FO-nya tadi ada di 15. Berarti FE-nya itu ada di 12,267 atau 267. 15 dikurangi 12,267 itu sama dengan 2,733. Lalu 2,733 ini dikuadratkan lagi sama dengan hasilnya itu 7,469. Lalu 7,469 ini dibagi dengan 12,267. 7,469 dibagi 12,267 ini hasilnya itu ada di 0,609. Jadi jumlah hasil data tadi menjadi 1,107 ditambah dengan 0,010 tambah 0,696 ditambah lagi dengan
0,969 ditambah lagi dengan 0,009 dan ditambah lagi dengan 0,609, dan hasil akhirnya atau hasil dari C kuadratnya itu adalah 3,400. Nah, terus selanjutnya itu kita membahas lagi tentang derajat bebas dan nilai tabel. Jadi rumus derajat bebas itu adalah jumlah baris dikurangi 1 lalu dikali jumlah kolom dikurangi 1, yang dimana barisnya itu ada 2, lalu barisnya ada 2 dikurangi 1 sama dengan 1, lalu kolom ada 3 dikurangi 1 sama dengan 2, dan 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi derajat bebasnya adalah 2. Dan nilai tabel untuk taraf kepercayaan 95% atau alfa 0,05 dengan derajat bebas 2. Dan didapatkan nilai C kuadrat tabel sama dengan 5,991. Dan keputusan serta kesimpulan di sini adalah nilai hitungnya ada di 3,400 dan nilai tabelnya adalah 5,991. Karena 300,400 lebih kecil dari 5,991, maka kita terima hipotesisnya di sini adalah 0. Jadi kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin siswa dengan kategori disiplin belajar pada taraf nyata 5%. Artinya, tingkat kedisiplinan siswa tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin, sehingga dalam layanan bimbingan dan konseling atau disiplin belajar, kita bisa menyusun program pembimbingan kedisiplinan yang sama-sama rata untuk semua siswa, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Jadi soal yang kedua di sini itu adalah uji satu sampel, yang dimana permasalahannya itu kita ingin mengetahui atau menguji apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa berbeda dari standar yang ditetapkan, yaitu 75. Lalu jumlah sampel yang diteliti adalah 12 orang. Dan data skor di sini bisa kita lihat ada 72, 78, 81, 69, 75, 83, 76, 79, 70, 82, 79, dan 77. Jadi jumlah skor keseluruhannya itu ada di 800. Lalu yang selanjutnya kita akan menghitung rata-rata sampel, yang dimana rumusnya itu jumlah seluruh skor dibagi banyak data. Jadi 800 dibagi 12 sama dengan 66,667. Lalu jadi rata-rata sampelnya itu jadi dari 800 dibagi 12 itu menjadi 66,667. Dan selanjutnya kita akan menghitung simpang bakunya. Dan simpang bakunya ini pun ada rumusnya, yang dimana rumusnya itu akar dari jumlah kuadrat selisih data dikurangi rata-rata lalu dibagi dengan banyak data dan dikurangi 1. Nah, di sini langkah perhitungannya itu kurangi setiap skor dengan rata-rata 66,667. Lalu hasil pengurangannya itu dikuadratkan. Lalu jumlah semua hasil kuadrat didapatkan totalnya itu ada di 229,906. Lalu selanjutnya itu dibagi lagi. Jadi 229,906 ini dibagi dengan 11, karena 12 itu dikurangi 1 menjadi 11. Hasilnya itu ada di 20,855. Lalu tarik akar dari 20,855 ini hasilnya adalah 9,567. Lalu kesimpulan dari simpang bakunya itu adalah 9,567. Lalu selanjutnya kita menghitung nilai T hitung. Nah, kita menghitung nilai T hitungnya ini mempunyai rumusnya juga, yang dimana rumusnya itu rata-rata sampel dikurangi standar dibagi hasil simpang baku dibagi akar N. Rata-rata sampel tadi itu ada di 66,667. Lalu dikurangi dengan standarnya itu adalah 75. Sama dengan rata-rata simpel 66,667 dikurangi 75, yaitu negatif 8,333. Dan akarnya tadi 12. Akar dari 12 itu sama dengan 3,464.
Lalu simpang bakunya itu menjadi 9,567. 9,567 ini dibagi lagi menjadi 3, bukan menjadi tetapi dibagi dengan 3,464. Hasilnya itu ada di 1,310. Lalu selanjutnya itu negatif 8,33 tadi dibagi dengan 1,310 atau hasil dari 9,567 dibagi 3,464 tadi itu hasilnya 1,310 dibagi dengan 833. Itu hasilnya ada di 6,322. Jadi nilai T hitungnya itu ada di negatif 6,322 atau 6,322. Jadi derajat bebas dan nilai tabel itu rumus derajat bebas banyak data dikurangi 1. Berarti 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Derajat bebasnya itu ada di 11. Nilai tabelnya untuk taraf nyata 5%. Uji dua pihak derajat bebas 11. Didapatkan nilai T tabelnya itu sama dengan 2,201. Jadi keputusan dan kesimpulannya di sini nilai mutlak T hitungnya itu ada di 6,322 dan nilai tabelnya itu ada di 2,201 karena 6,322 lebih besar dari 2,201, maka kita total hipotesisnya 0. Jadi kesimpulannya itu, rata-rata skor kepercayaan diri siswa berbeda secara signifikan dari standar 75. Nilai rata-rata di sekolah ternyata lebih rendah dibandingkan standar yang diharapkan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan perbaikan dan dari layanan bimbingan agar siswa dapat meningkatkan kepercayaan diri hingga mencapai standar yang ditetapkan. Sekian saja presentasi terkait dengan pembahasan tugas statistika saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan di sini saya akan menghaturkan para Santi. Om Santi 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 Om.